Halo, selamat sore. Kembali lagi dengan saya, Papnusius Marianto, mengenai pengantar manajemen. Sekarang saya akan menjawab pertanyaannya dari Ibu Dian selaku dosen dari pengantar manajemen. Yang pertama, faktor lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi dan sikap-sikap yang harus diambil oleh perusahaan tersebut. Oke, yang pertama kita harus melihat bahwa lingkungan internal itu terdiri dari owner atau pemimpin perusahaan, lalu juga ada para staff, lalu anggota organisasi atau pekerja atau karyawan. Juga ada lingkungan fisik dari organisasi tersebut. Mengapa sih lingkungan internal itu sangat berpengaruh dalam organisasi? Ya, sangat berpengaruh karena mereka-mereka itulah yang dapat membentuk suatu organisasi yang sangat efisien dan koefisien. Nah, mereka-mereka itulah yang sangat juga membantu dalam mengembangkan bisnis di dalam suatu organisasi. Tanpa owner pemimpin itu tidak akan bisa bekerja, maupun owner tanpa staff atau karyawan itu tidak bisa bekerja. Lalu faktor eksternal itu terdiri dari ada pemerintah, masyarakat umum, lalu ada pemasok, lalu juga ada pembeli yang dapat membantu berjalan lancarnya suatu organisasi. Nah, lingkungan eksternal ini juga berpengaruh sangat penting. Karena apa? Tanpa adanya pemasok, tanpa adanya pemerintah, suatu organisasi tidak dapat berjalan dengan baik, melainkan sangat tidak koefisien lah kalau tidak ada para lingkungan eksternal tersebut. Lalu sikap-sikap apa sih yang harus diambil? Yang pertama itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Yang kedua itu kerjasama tim, karena tanpa kerjasama tim organisasi akan runtuh dengan sendirinya. Yang ketiga itu harus saling mengayomi atau saling membutuhkan. Nah, saling membutuhkan ini jugalah sikap yang perlu untuk berkembangnya suatu organisasi. Yang kedua itu budaya apa yang dapat berpengaruh dalam organisasi, dan budaya tersebut dapat berpengaruh dalam organisasi. Yang pertama adalah budaya itu tidak memiliki wujud atau transparan. Nah, karena budaya ini tidak memiliki tidak memiliki wujud, maka ketua atau owner itulah yang harus berperan penting dapat melihat adanya budaya-budaya asing yang masuk organisasi itu. Maka dari itu tugas dari owner atau ketua itulah yang harus diandalkan. Nah, itu agar dapat menetralisir adanya budaya yang dapat merusak organisasi. Lalu apa aja sih yang dapat berpengaruh budaya dalam organisasi? Organisasi itu dapat berpengaruh oleh budaya. Misalnya, organisasi dapat rusak dan dapat sukses di dalam bisnis. Organisasi bisa sukses dalam berbisnis itu karena si owner ini dapat menetralisir budaya-budaya yang masuk. Budaya masuk itu menjadi kekuatan yang sangat berperan penting sehingga perusahaan itu dapat berkembang dengan baik. Lalu sebaliknya, organisasi dapat rusak atau hancur itu karena
si owner ini tidak bisa menetralisir budaya yang masuk, sehingga organisasi yang telah dimasuki oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan organisasi tersebut itu rusak, jadi tidak berkembang melainkan runtuh. Oke, mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih telah melihat video ini. Selamat sore dan bye-bye. Gentiara, solusi cerdas.